Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Ayub 42 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sobat Kairos, memahami rencana Allah dalam hidup kita tidak selamanya bisa dilakukan dengan menggunakan pikiran sendiri. Keterbatasan diri kita akan membuat kita juga memiliki keterbatasan dalam memahami rencana Allah dalam diri kita. Itu mengapa kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus agar sudut pandang kita melebur dalam sudut pandang Allah. Sobat Kairos, jika kita belajar dari kehidupan Ayub yang sungguh sangat menyedihkan, meski akhirnya menggembirakan, semuanya mengacu kepada sudut pandang Allah. Ayub dengan bekal iman percayanya kepada Tuhan, berhasil mengatasi pergumulan hidupnya dengan merefleksikan hidupnya dalam dimensi terang jawaban Allah. Ayub memiliki pengakuan yang teguh dalam iman yang akhirnya menjadi pondasi hidupnya dalam segala rasa sakit yang ada. Kita tahu bahwa kehidupan Ayub dimulai dari pengakuannya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya, sehingga semestinya tidak akan ada orang yang menggugat Allah atau bahkan menyalahkan Allah atas segala pergumulan yang terjadi dalam hidupnya. Ini adalah kesadaran tentang bagaimana orang percaya semestinya dapat membangun pengalaman hidup yang mempersaksikan betapa banyak perbuatan Allah dalam dirinya. Dan itu semua adalah bukti tidak ada yang bisa menghalangi rencana Allah menyatakan kuasanya. Sobat Kairos, kita adalah karya Allah yang nyata. Rencananya selalu ada dalam setiap dimensi hidup kita. Suka dan duka, kita akan menjadi wadah sekaligus arena mempersaksikan betapa Tuhan kita selalu berkarya secara luar biasa. Bagaimana firman Tuhan ini mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalimat dengan frasa aku tahu adalah sebuah kesadaran akan betapa berkuasanya Allah itu. Ini bukan sekedar hanya ilusi, tradisi atau bahkan slogan-slogan semata. Ini adalah pernyataan iman bahwa Allah juga turut serta dalam penderitaan dan dalam kebahagiaan kita. Pengalaman inilah yang mengubah pandangan Ayub atas hidupnya dan terhadap Allah. Setelah berdamai dengan Allah dengan mencabut gugatan serta mengakui kedaulatan Allah, Ayub pun berdamai dengan ketiga temannya. Ayub mengampuni kesalahan mereka, mendoakannya, serta mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah demi mereka. Tuhan memulihkan Ayub dan keadaannya bukan hanya kembali seperti dulu, melainkan melimpah-limpah. Sobat Kairos, pemulihan itulah tujuan utama dari teguhnya iman percaya kita akan kuasa Allah. Saat kita mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita, saat itu penderitaan tidak lagi relevan. Itulah saat pemulihan terjadi, yang terutama pemulihan dengan Allah, kemudian dengan diri sendiri, dan akhirnya dengan sesama. Inilah rencana Allah itu, rencana yang penuh damai sejahtera. Sungguh sangat menguatkan kita untuk menyatakan bahwa kita sendirilah, entah itu dalam kekurangan kita, sesungguhnya adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Kitalah yang gagal melihat, mengetahui, dan memahaminya. Maka dari itu, jalanilah hidup dengan pengakuan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal.
Selamat beraktivitas Sobat Keros. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.